Yang pertama, etika menuju masjid adalah berpakaian dengan pakaian yang suci dan menutup aurat, dan lebih utama lagi jika pakaian itu pakaian yang apa? Pakaian yang indah, pakaian yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wathiyabaka fatahhir." Dan pakaianmu maka sucikanlah dari najis. Demikian pula Allah taala berfirman, "Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin," ay inda kulli salatin. Wahai manusia, khudhu zinatakum. Az-zinah itu adalah libas, pakaian. Berpakaianlah di setiap masjid, yakni di setiap salat. Berwudu terlebih dahulu di rumah, hal itu lebih utama dibandingkan jika dia berwudu di masjid. Sebagaimana hal tersebut telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a thumma kharaja yuridu shalah fahuwa fi shalatin." Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan beliau mensahihkannya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Man tawadda'a, barang siapa yang berwudu kemudian kharaja yuridu shalah, kemudian keluar dari rumahnya berniat untuk salat, fahuwa fi shalatin, maka dia tetap berada dalam pahala salat, hatta yarji'a ila baitihi, sampai ia pulang ke rumahnya. Dan apabila salat yang hendak dia hadiri itu adalah salat Jumat, ya, maka diutamakan lagi untuk mandi terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Man ightasala yaumal jumu'ah thumma raha fi sa'atil ula." Barang siapa yang mandi di hari Jumat kemudian ia pergi ke masjid di waktu yang pertama, faka'annama qarraba badanatan, maka seolah-olah dia itu berkurban dengan seekor unta, dan seterusnya hadis tersebut. Kemudian ia keluar dari rumahnya menuju ke masjid seraya membaca doa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi SAW membaca doa, "Allahumma ja'al fi qalbi nuran." Ya Allah, jadikanlah dalam kalbuku cahaya, wa fi lisani nuran, di dalam lisanku cahaya, waj'al fi sam'i nuran, jadikan di dalam pendengaranku cahaya, waj'al
fi basari nuran, jadikanlah dalam pandanganku cahaya. Waj'al min khalfi nuran, jadikan dari belakangku cahaya. Wa min amami nuran, dari depanku cahaya. Waj'al min fawqi nuran, dari atasku cahaya. Wa min tahti nuran, dan dari bawahku cahaya. Allahumma a'tini nuran, ya Allah karuniakan, berikan kepadaku cahaya. Ini doa untuk berangkat menuju. Kemudian ia berjalan berangkat ke masjid ya dengan tenang ya dan tidak jahil ya, tidak berbuat kejahilan. Dia berangkat dengan tenang, tidak terburu-buru dan tanpa kesombongan, tanpa keangkuhan. Kemudian hendaknya dia tidak melakukan tasbih terhadap jari-jarinya. Makna tasbih di kalangan para ulama ada dua. Yang pertama, menganyam jari-jarinya. Menganyam jari-jarinya. Ya, yang kedua, tasbih maknanya apa? Membunyikan jari jemarinya ketika perjalanan menuju ke masjid. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah riwayat Al-Hakim, Nabi SAW melarang orang yang pergi ke masjid melakukan demikian. Fala taqulu hakadha. Kata Nabi SAW, fala taqulu hakadha. Kata Abu Hurairah, yakni yushabbiku baina asabihi. Kalau dia berjalan menuju masjid, jangan dia melakukan hal ini. Yaqulu yani yaf'alu. Jangan ia melakukan hal ini. Kata Abu Hurairah, yaitu menganyam, mentasbih, menganyam jari jemarinya atau membunyikan jari jemarinya menuju ke masjid. Meskipun larangan ini hukumnya adalah makruh. Para malaikat itu merasa terganggu dengan sesuatu yang mengganggu manusia. Oleh karenanya Nabi SAW ya melarang orang yang memakan makanan-makanan yang baunya tidak sedap datang ke masjid. Kata Nabi SAW ya, dalam hadis Jabir ibn Abdullah tersebut, man akal al-basal ya awil thum awil kurraf fala taqrabanna masjidana. Barang siapa yang makan basal ya, seperti bawang yang baunya tidak sedap, bawang bombay, wathum wal kurraf, ini jenis-jenis makanan sayuran yang berbau tidak sedap, fala yaqrabanna masjidana, maka jangan sekali-kali ia mendekati masjid. Ketika tiba di masjid, maka sebelum memasuki masjid hendaknya dia membaca doa untuk masuk ke dalam masjid. Di sana ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ya. Di antaranya dalam hadis Abi Usaid riwayat Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW mengajarkan, idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Jika salah satu dari kalian masuk ke masjid, maka hendaknya ia membaca doa, Allahumma iftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu.
Kemudian ketika memasuki masjid, Nabi SAW ajarkan agar mendahulukan kaki yang kanan. Sedangkan ketika keluar, mendahulukan kaki yang kiri. Setelah di dalam masjid, maka disunahkan baginya untuk, apabila masih ada waktu, disunahkan baginya untuk sholat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa. Jika salah satu kalian memasuki masjid, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat sebelum ia duduk. Setelah selesai sholat tahiyatul masjid, apabila masih ada waktu sebelum iqamat dikumandangkan, maka dia boleh baginya untuk sholat sunnah qobliyah atau sholat sunnah rawatib, atau membaca Al-Quran, atau dengan berdoa, karena doa di antara azan dan iqamah itu termasuk waktu yang mustajab,